Hello Technolovers, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asyari diberi sanksi peringatan keras terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Sanksi tersebut diberikan lantaran Hasyim terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu KEPP. Kok bisa ya? Apakah ini semua ada kaitannya dengan kedekatannya dengan wanita yang akrab disapa sebagai wanita emas? Berikut akan kita ulas penjelasannya mengenai harta kekayaan KPU dan hubungannya dengan wanita emas. Kita ulas dulu profil Ketua KPU Hasyim Asyari ya. Diketahui, Hasyim sebelumnya menjabat sebagai anggota KPU pergantian antar waktu pada kepengurusan periode 2012 hingga 2017 sejak 29 Agustus 2016. Ia dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota KPU RI menggantikan Husni Kamlimani yang pada saat itu meninggal dunia. Setelah itu, Hasyim kembali mendaftar sebagai anggota KPU RI periode 2017 hingga 2022. Nasib baik berpihak pada dirinya, sehingga ia terpilih kembali dengan mengemban jabatan itu. Begitu pula pada periode 2022 hingga 2027, Hasyim kembali terpilih menjadi anggota KPU RI dan bahkan langsung dipercaya menjadi Ketua KPU hingga kini. Sebelum bertugas di KPU RI, Hasyim juga pernah menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2003 hingga 2008. Dalam riwayat pendidikannya, Hasyim menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah, dengan mengambil program studi hukum, tata negara, dan berhasil lulus pada tahun 1995. Setelah lulus kuliah pada 1995, minatnya pada isu pemilu semakin tinggi. Hingga pria kelahiran Pati 3 Maret 1973 ini bergabung dengan Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Kabupaten Kudus pada 1998 hingga 1999. Di sanalah ia mendapatkan ilmu lebih banyak mengenai pemilu. Ia bahkan juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Presidium KIPP dan menjadi pemantau independen pada pemilu pertama Indonesia di era reformasi, yakni pemilu 1999. Tak berhenti di situ, Hasyim kemudian melanjutkan pendidikan magister di program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dengan mengambil program studi ilmu politik dan berhasil lulus pada tahun 1998. Hasyim juga memperoleh gelar doktor di program studi Sosiologi Politik University of Malaya pada tahun 2012. Selain menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi, Hasyim juga memiliki sejumlah pengalaman kerja yang luas, yang dimana ia pernah menjadi dosen program Doktor Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK, Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Indonesia, Jakarta sejak tahun 2016. Selain itu, Hasyim juga menjadi dosen di program studi Doktor Ilmu Sosial dengan konsentrasi kajian ilmu politik, dosen di program studi Magister Ilmu Hukum, dan dosen di Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro di Semarang sejak tahun 2013 hingga saat ini. Nah, kalau ditanya soal harta kekayaannya, menurut laman resmi LHKPN diketahui Hasyim Asyari terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2021. Dalam laporan tersebut, harta kekayaan Hasyim tercatat sebesar Rp7.697 juta. Dibandingkan tahun sebelumnya, harta kekayaan dirinya naik hanya sekitar Rp20 juta. Dan berikut adalah rincian harta kekayaan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, berdasarkan laporan terakhirnya di LHKPN pada 31 Desember 2021. Tanah dan bangunan Rp5.600 juta. Tanah dan bangunan seluas 160 meter persegi per 160 meter persegi di Semarang senilai Rp500 juta. Tanah dan bangunan seluas 357 meter persegi per 357 meter persegi di Semarang Rp900 juta. Serta di Kota Kudus, Hasyim juga memiliki tanah dan bangunan seluas 120 meter persegi per 120 meter persegi senilai Rp700 juta. Tanah dan bangunan milik Ketua KPU ini yang dilaporkan di LHKPN berstatus hasil sendiri. Tak hanya itu saja, Hasyim juga memiliki tanah dan bangunan yang merupakan hasil warisan, yakni tanah dan bangunan seluas 700 meter persegi per 700 meter persegi di Kudus senilai Rp800 juta. Tanah seluas 1.054 meter persegi di Kudus, Rp600 juta. Kemudian tanah seluas 700 meter persegi di Rembang, Rp600 juta. Tanah seluas 170 meter persegi di Rembang, Rp100 juta. Tanah seluas 150 meter persegi di Rembang, Rp100 juta. Tanah seluas 190 meter persegi di Rembang, Rp100 juta. Tanah seluas 250 meter persegi di Rembang, Rp600 juta. Dan yang terakhir, tanah seluas 5.600 meter persegi di Pati, Rp600 juta.
Tak hanya memiliki aset tanah dan bangunan, Hashim juga tercatat memiliki alat transportasi 2 motor dan 2 mobil. Berikut rincian harganya. Motor Vespa PX 150 tahun 1985 yang merupakan warisan, senilai Rp1.000.000. Motor Honda Spacey tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp6.000.000. Kemudian mobil Toyota Prado tahun 2006 hasil sendiri Rp150.000.000. Dan yang terakhir ada mobil Nissan New Serena tahun 2014 yang juga merupakan hasil sendiri senilai Rp150.000.000. Selain itu, Ketua KPU ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp800 juta dan juga kas dan setara kas senilai Rp990 juta. Dalam laporan LHKPN, Hashim tercatat tidak memiliki utang dan surat berharga. Dengan demikian, total kekayaan yang dimiliki senilai Rp7,6 miliar. Lantas, bagaimana kedekatan Ketua KPU dengan wanita emas? Ketua KPU RI tersebut dilaporkan terbukti memiliki kedekatan secara pribadi dengan wanita emas. Selain itu, kerap berkomunikasi melalui WhatsApp di luar kepentingan pemilu. Dalam sidang, anggota Majelis Ratna Dewi Patalolo mengungkap percakapan Hashim ke wanita emas. Seperti percakapan dari teradu ke pengadu 2 bersama KPU, kita bahagia bersama, Ketua KPU. Saya bahagia percakapan dari teradu ke pengadu 2, udah jalan ini menujumu, kata anggota Majelis Ratna Dewi Patalolo. DKPP menilai tindakan Hashim selaku penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu. Hal itu telah mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, teradu terbukti melanggar pasal 6 ayat 3 huruf E dan F junto pasal 15 huruf A, D, dan G, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Disebutkan, Hashim Asyari terbukti melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta menuju Yogyakarta bersama Hasnaini Pengadu 2 pada 18 Agustus 2022. Keduanya melakukan perjalanan menggunakan maskapai Citylink. Tiket perjalanan ditanggung oleh Hasnaini. Yang dimana Hashim dan Hasnaini melakukan ziarah ke sejumlah tempat di Yogyakarta. Padahal pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 2022, Hashim memiliki agenda resmi selaku Ketua KPU RI, yakni menghadiri penandatanganan MOU dengan 7 perguruan tinggi di Yogyakarta. Teradu mengakui telah melakukan perjalanan ziarah di luar kedinasan bersama pengadu 2 selaku Ketua Umum Partai Republik I yang sedang mengikuti proses pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024, kata anggota majelis Idewa Kadewiyarsa Rakasandi saat membacakan pertimbangan putusan. Pertemuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pertemuan itu dinilai tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh Hashim Asyari selaku Ketua KPU RI dengan kapasitas serta jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan. Sementara untuk kasus terkait aduan tindakan pelecehan seksual, Hashim dinilai tak terbukti melakukannya kepada Hasnaini. Pasalnya, tak ada alat bukti, materi, dan saksi yang menguatkan dengan dalil aduan tersebut. Nah, itulah tadi ulasan mengenai harta kekayaan Ketua KPU dan hubungannya dengan wanita emas. Aduh, ada-ada aja ya kelakuan Bapak Ketua KPU ini. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!